Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Ukur Jalan. Nih, sekarang kita lagi ada perjalanan di daerah Jalan Dr. Setiabudi, Pamulang Timur. Ya, ini kita akan melakukan perjalanan ke area Jakarta Pusat. Oke, let's check it out. Simak aja guys. Nah, ini kita baru sampai ke perapatan Gaplek. Nah, ini perapatan Gaplek. Bagi yang sudah lama tidak jalan ke daerah sini nih, sekarang perapatan Gaplek ini sudah sangat berbeda. Nah, sekarang udah ada jalan layang nih guys. Nah, ini jalan layang ini kalau ke kiri itu ke arah Ciputat, kalau ke kanan ke arah Parung. Kita akan lurus ya guys. Ini kita lurus, nanti kita akan menemukan Bandara Pondok Cabe. Oke guys, nah, kita akan jalan lurus ke arah Pondok Cabe. Kira-kira bagaimana kondisi jalan ke arah Pondok Cabe? Nanti kita lewat jalan, ya nanti kita lihat aja kita lewat mana ya. Oke, check it out. Sekarang udah ada jalan layang. Nah, ini sebelah kiri saya ini ada McDonald dan sebelahnya lagi ada Super Indo. Kita akan melakukan perjalanan ke area Jakarta Pusat. Nah, kita lihat ya nanti jalannya bagaimana. Kita akan melewati UT, Universitas Terbuka ya, nanti kita lihat ya. Ini kita berada di jalan namanya Otista Raya sebenarnya, bukan Otista Raya yang ada di Jakarta Timur ya. Ini Otista Raya yang mengarah ke Pondok Cabe. Ini namanya Pondok Cabe Udik. Ini masih area Pamulang Timur kalau nggak salah. Kita akan lanjutkan terus. Ini depan ini ada jembatan. Nah, jembatan ini perlu diketahui, ini bawahnya ada tol Pamulang. Tol Pamulang yang arah ke bandara nanti akan tembus ke arah tol Jagorawi, tapi belum tersambung karena memang lagi dalam tahap pembangunan. Nantinya kalau sudah tersambung itu akan jadi sangat cepat
cepat itu dari Jagorawi itu bisa ke bandara itu akan menempuh perjalanan yang mungkin lebih cepat karena mungkin jaraknya juga lebih dekat. Tidak harus memutar ke arah Tomang dulu, terus ke Pluit, baru ke arah Cengkareng. Itu agak memutar kalau dari Bogor sebenarnya. Ini kondisi jalan padat merayap nih guys. Biasanya ini sampai Pondok Cabe kemungkinan. Sebelah kiri ini Universitas Terbuka UT. Ya, UT di sini. Kalau yang belum tahu, universitas itu berada di kawasan dekat Bandara Pondok Cabe. Jadi ya kita bisa lihat sebelah kiri kita nih. Sebelah kiri kita ini Universitas Terbuka. Biasanya memang kemacetan nih sampai mana nih, saya belum tahu. Kita lihat aja ya guys, sampai mana ini. Macet. Macet-macetan. Nah, ini UT. Ini sebelah kiri kampus UT.
sebelah kiri ini gerbang masuk ke Bandara Pondok Cabe ya. Sebelah kiri ini masuk ke Bandara Pondok Cabe. Kita udah lewat ini. Nanti kita lihat ada bandara kelihatan dari jalan. Oke, kondisinya padat merayap banget. Ya harap bersabar, ini ujian. Macet banget guys. Waduh. Ya kita lanjut. Ya, nah, ini udah mulai agak jalan dikit. Waduh, masih padat ini, padat merayap. Padat merayap, pamer paha. Padat merayap tanpa harapan. Oke. Ya nanti kita coba percepat aja nih videonya. Ini padat merayap ini nih bikin bete. Ya sabar-sabar ya guys. Kita memang harus banyak sabar. Kalau macet begini kita nggak sabar, bawaannya emosi, bisa darah tinggi. Nah, kita nikmatin aja, kita enjoy aja, jalan terus. Nah, mulai jalan ini. Oke, kita suatu macetnya memang dahsyat ini. Kalau dulu mungkin nggak terlalu semacet ini di Pondok Cabe, karena semenjak ada jalan tol yang keluar Pamulang, itu kemungkinan besar pemakai jalan yang keluar tol Pamulang yang rumahnya mungkin area Cinere atau area Sawangan atau Limu, itu mungkin dari bandara atau mungkin dari arah Tangerang itu bisa keluar tol Pamulang, dan ini akan menjadi padat. Jadi ini di sini tuh areanya jadi padat. Harusnya siang begini, ini kan posisinya saya di jam 11 kurang ini, 11 kurang 5. Ini harusnya sih tidak sepadat ini biasanya sebelum ada tol mungkin ya. Keadaan ini udah semenjak jalan tol Pamulang keluar Pamulang itu jadi semakin padat. Jadi wajar aja kalau jadi macet begini nih, arah dari perapatan Gaplek ke arah Cinere ya, gitu kira-kira. Nah, ini sebelah kiri ini pagar dari Bandara Pondok Cabe. Nah, ini tadinya awalnya bandara ini akan dijadikan bandara domestik sebagai pilihan kedua dari Bandara Halim. Ternyata cuma wacana aja. Sempat kemarin di bulan Agustus atau apa ya itu sudah dibuka penerbangan domestik, tapi masih terbatas ke arah Cilacap dan area mana ya saya lupa itu. Tapi ternyata ditutup lagi karena minat dari
sedikit. Mungkin karena faktor dari kemacetan, faktor dari apa ya istilahnya, orang masih belum banyak yang tahu lah. Dan itu juga bukan pesawat besar memang. Nah, Bandara Pondok Cabe ini sebenarnya kan punya Pertamina kalau nggak salah ya. Nah, punya Pertamina ini, jadi Bandara Pondok Cabe ini itu biasanya orang yang melaut atau apa ya, di penambang, pokoknya penambangan atau penyulingan minyak gitu ya, surveyor atau perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan minyak ya, biasanya ya mendaratnya di sini. Mereka dari laut diangkut entah menggunakan helikopter atau menggunakan pesawat yang memang pesawat perusahaan mereka mendarat di sini biasanya. Ini masih sangat macet ya. Bandara Pondok Cabe ini, oh iya, sebenarnya ini Bandara Pondok Cabe itu bandara yang dimiliki oleh Pelita Air Service ya. Ya. Luasnya itu sekitar 170 hektar. Ini saya baca dari wiki ya. Dan panjang landasannya itu 1986 meter dan lebarnya 45 meter. Nah, itu dia yang saya bilang, itu ternyata ada di wiki nih. Pada tahun 2016 bandara ini direncanakan akan dijadikan bandara komersial karena Bandara Soekarno-Hatta itu sudah sangat padat ya. Nah, pada tahun 2022 Wings Air membuka penerbangan komersial menuju Palembang, Ngeloram, Cepu, dan Purbalingga. Dan ternyata ya sudah tidak beroperasi lagi karena memang peminatnya yang kurang ya. Tuh, kira-kira infonya seperti itu. Ini kita udah, nah di sebelah kanan Pondok Cabe itu ada Pondok Cabe Golf. Nanti yang biasa suka main golf itu biasanya udah tahu lah. Ini kita memutari Bandara Pondok Cabe ini, mulai lengkungannya ya. Mulai lengkungannya ya, kita lanjut terus.
sebelah ujung sana itu ada pintu masuk, kalau nggak salah itu Brimob udara ya. Waduh, saya kurang ini deh. Nanti deh saya lihat lagi. Nah, ini kita memutari Bandara Pondok Cabe ya. Udah mulai terlihat ya landasan, karena ini agak terbuka. Kalau dari sebelah sini agak terbuka nih, ini mulai terlihat. Nah, mulai terlihat bandaranya. Kondisinya memang sebelah pinggir-pinggirnya ini banyak rumput alang-alang. Kemarin sempat dibersihin, sudah mulai tinggi lagi ini. Ya wajar lah, karena alang-alang itu cepet banget, apalagi musim hujan sekarang kan. Cepet itu alang-alang. Nah, ini kita udah masuk. Tuh ada maskapai ya, maskapai itu punya swasta itu ya, swasta. Kalau kita ke kanan tadi ada belokan ke kanan ini namanya jalan apa ya, Kayu Manis kalau nggak salah, Kayu Manis. Jalan Kayu Manis. Nah, di dalam itu ada sekolah swasta Mumtazah. Nah, itu lumayan terkenal juga Mumtazah. Ada SD-ID-nya, ada SMP-ID-nya Mumtazah. Ini kita mulai kelihatan ya guys ya. Bandara Pondok Cabe. Nah, itu kelihatan tuh pesawatnya, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Saya nggak bisa belok-belok ini karena saya sambil nyetir nih. Ya, sambil nyetir. Nah, ini sebelah kanan. Ini kalau yang belum tahu, ini ada komplek perumahan South City. Nah, South City ini itu perumahan yang membuat jalan tembus, yang biasanya orang harus lewat jalan yang tadi sebelah kanan itu Kayu Manis itu jalannya agak curam gitu. Jadi kalau misalkan lagi macet itu ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, ini sekarang ada jalanan yang lebih baik, lebih bagus. Mereka develop jalanan ini ya dengan modal yang lumayan kayak sepertinya sih. Tapi mereka dapatkan ya infrastruktur. Kelebihannya mereka dapatkan tanah yang jadi lebih komersil lah, harganya lebih naik berapa kali lipat mungkin ya. Nah, itu bandara sebelah kiri itu Pondok Cabe ya. Nggak kelihatan ya. Nah, itu ada beberapa pesawat yang nggak terlalu besar yang masih menggunakan baling-baling. Ya mungkin ada ya sekitar isinya mungkin sekitar 100 mungkin kurang lebih. Nah, ini udah mulai lancar ya. Ternyata kemacetannya tadi disebabkan di pertigaan South City. Nah, kita mulai lancar nih. Ini masih di sepanjang jalan Pondok Cabe. Nah, kita bisa lihat ya, ini di pagar-pagarnya itu banyak alang-alang gitu, tanaman alang-alang itu. Sempat sering sebenarnya dibersihin, kalau saya lewat itu sering dibersihin, cuma ya ini cepet, musim hujan ini cepet banget tuh. Bandara maksudnya itu ada pangkalan udara angkatan laut. Wah iya, pangkalan udara angkatan laut itu nanti ya
kelihatan kan guys ya. Oke, kita tetap record ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini kita sudah pagar ujung dari Bandara Pondok Cabe ini udah di ujung nih. Ya, ini sudah selesai ini. Ya lumayan ya, luas juga ya. Nah, ini sebelah kiri kita bisa masuk ke Bandara Pondok Cabe juga nih, melalui Mako, Direktorat Polisi Udara dan Pangkalan Udara Angkatan Laut. Ya, kita lewat ini, kita dikit lagi masuk ke arah Cirende ya. Lagi terus ya, jangan bosen ya, lihat ini ya, hitung-hitung jalan-jalan tapi melalui video ini melintas ya, ya. Ya guys, jangan lupa di subscribe, like ya, di komen boleh, bantu-bantu. Nah, kita mau bangun ya, mau bangun channel yang bisa ngimpoin jalan-jalan. Mungkin ya Jabodetabek ya, kita coba Jabodetabek sambil kita jalan ini ya, perkembangan jalan-jalan di Jabodetabek. Mungkin nanti ya bisa nasional, yang penting dibantu subscribe, like, dan komen ya guys. Kita mau ngembangin channel ini kan ya, ya sama-sama saling tolong-menolong. Oke, kita udah masuk ke area Cirende ini. Cirende, udah masuk Cirende belum ya? Ini ya udah masuk nih, jalan Cirende udah ini masuk. Nah ini guys, perubahannya mungkin sudah lumayan banyak di Cirende ya. Jadi boleh dilihat lah, nanti diperhatikan. Kalau ada yang kurang jelas ya di slow motion kan bisa di pause. Kalau misalkan video kita mau lihat jelas, di pause, nanti di screenshot, di zoom atau gimana ya. Lihat aja ya. Saya berusaha menyajikan video yang sesuai dengan perjalanan saya. Ini kondisinya lagi hujan. Nah ini sudah masuk jalan Cirende. Nah ini sebelah kanan. Ini kalau yang ini ada masuk ke kanan ini SMA 8 ini. Di jalan gang ke SMA 8 dan SMP 2 nih. SMP 2 Cirende Tangsel. Di sebelah kanan ini ada kantor Pegadaian. Ada kantor Pegadaian, dan sebelah kiri ini ada gang masuk nih, tembus bisa ke apa ya, Ciputat bisa Ciputat kiri Win. Nah, bisa ke Win nih. Ke kiri ini, lewat ke kiri bisa ke Win, tapi kita akan lurus terus ya, karena kita akan menuju Jakarta Pusat. Kita nggak usah lewat tol ya, biar kelihatan suasana jalan raya biasa, bukan tol. Kalau tol ya
swalayan Aneka Buana ini udah lumayan cukup lama nih Aneka Buana. Dulu ramai banget, tapi sekarang masih ramai. Harganya memang agak bersaing, sama kayak Tip Top juga, tapi Tip Top kayaknya lebih banyak outletnya sekarang dibanding Aneka Buana. Oke, kita masih di Jalan Cirenderaya nih guys ya. Ya saya rekam video ini ya supaya nggak ngantuk juga nih kalau sambil ngomong gini, ngoceh ya, bisa mungkin ya mulut ya, tapi nggak apa-apa ya, demi penonton sekalian. Oke, aduh, ya, aman, ya udah mulai berhenti hujan ya, tinggal gerimis dikit-dikit aja ini. Oke, kita masih di area Jalan Cirenderaya. Masih di Cirenderaya ini. Masih di Cirenderaya. Nah, ini namanya jalan apa ya? Ini Cirenderaya. Yang jalannya agak menurun ini di ujung dah. Selesai nih Jalan Cirenderaya nih. Nah, ini kan ketemunya nanti Situ Gintung. Ini nih ketemu jalan kali ini. Gintung, namanya Gintung nih, Gintung. Tapi Gintung dari sisi Cirenderayanya nih. Di sana kan ada lagi Gintung sisi dari apa namanya? Ciputat. Nah, udah mulai panas. Hujan sudah selesai, udah panas lagi nih guys. Tapi masih ada gerimis-gerimis sedikit ya. Oke, nah ini kalinya nih. Kali yang menuju apa namanya, bendungan atau Cirende itu ya. Cirende apa? Situ Gintung. Nah, sebelah kiri itu komplek BPK ya. Nah, ini udah mau masuk ke arah Karangtengah. Karangtengah Cinere Karangtengah. Ini ada perumahan lumayan bagus nih, The Riverville. Jadi di perumahan itu kelihatan apa namanya, kayak sungai, kelihatan sungai menuju Situ Gintung, River Valley ya, sama juga ini bagus perumahannya. Nanti kapan-kapan kita ke situ main. Ini lampu merah, ketemu lampu merah pertigaan Karangtengah ini namanya. Nah, itu udah Lebak Bulus nih, masuknya Lebak Bulus, Jalan Lebak Bulus PDK ini namanya. Nah, itu ada tuh Edi Auto New. Nah, Jalan Lebak Bulus PDK. Nah, ini ya, bisa lihat kanan kiri ya. Setengah jam lebih perjalanan kita ya dari Perapatan Gaplek tadi ya. Jadi dari Perapatan Gaplek sampai ke apa namanya, Lebak Bulus Karangtengah ini memakan waktu setengah jam karena memang kondisinya sangat padat tadi di kemacetan dari sebelum UT sampai Pondok sampai South City ya, baru lancar. Kita ke kiri. Kalau ke kanan itu arah Pondok Labu bisa, terus mau ke Cinere. Nah, ini ke lurus kita ke Lebak Bulus, tapi kita ambil ke Jalan Adiaksa ya. Nah, kita Jalan Adiaksa. Oke, lurus ke tadi yang lurus itu ke
ada bengkel nih, bengkel Jantra kaki-kaki ini terkenal nih. Katanya memang sangat bagus nih. Nah, sebelah kiri itu bengkel Jantra. Kita diarahin lewat ke apa nih? Lewat ke arah Pondok Indah. Berarti kita lewat Pondok Indah ya guys. Oke. Nah ini kita belok kiri nih, mentok. Udah akhir jalan Adiaksa nih. Ya kita belok kiri. Ini tembusnya ke Lebak Bulus lagi. Lebak Bulus, tapi kita nggak ngambil ke Lebak Bulus, kita ambil ke kanan nanti yang ke mana? Ke Pondok Indah, Jalan Panjang. Nah, tembusnya Jalan Panjang. Jalan Panjang Pondok Indah. Oke. Gitu ya. Kita akan masuk ke Jalan Pondok Indah ya. Nah ini kita ke kiri nih, kelihatan nggak pelangnya tuh. Nah kiri itu Lebak Bulus, Ciputat, Pondok Pinang. Kita ambil ke kanan ya, Pondok Indah, Gandaria, Tanah Kusir. Oke. Nah kalau ke Tanah Kusir bisa lewat lurus juga, nanti Pondok Pinang itu ke kanan. Nah itu rumahnya Ahmad Dhani, bisa lewat situ tuh Ahmad Dhani. Ya ini kita di kanan nih. Kita mengarah ke Jalan Raya Pondok Indah. Ya tembusnya Jalan Panjang. Oke, kita ke kanan ya guys. Oke, kita ke kanan. Kita lurus aja nih. Di Jalan Pondok Indah. Jalan Nah ini kemacetan, bukan macet, ini lampu merah ya. Kalau jam segini mah agak padat. Nah ini kita kalau nanti setelah lampu merah ini ada ke kanan itu ke Trogong, Fatmawati, bisa itu lewat JIS kalau nggak salah itu. Kalau ke kiri ke Ciputat bisa, Bintaro bisa. Ini kita yang lurus ya, arah Blok M Kebayoran Lama. Kelihatan ada pelang.
1 sebelah kanan, PIM 2 sebelah kiri. Nah PIM 3 nya di seberangnya. Ini saya masuk kolong jadi nggak kelihatan. PIM 3 nya ya seberangnya lagi. Nah, PIM 3 kelihatan ya, nggak kelihatan ya. Seberangnya ini nih, sebelah kiri ini setelah naik nih. Sebelah kiri. Saya masuk kolong. Sebelah kanan ini Masjid Raya Pondok Indah, Masjid Agung Pondok Indah, Masjid Raya. Ini masjidnya sebelah kanan. Nah ini Pondok Indah 3 sebelah kiri nih, sebelah kiri ini udah kelewat karena kita lewat kolong. PIM 3 office-nya. Nah kelihatan kan? PIM 3 office-nya. Nah nyambung ke mallnya tuh. PIM 3. Tapi saya belum pernah masuk situ juga. Gandaria City. Kalau yang belum udah lama nggak update ya, mall itu lebih baru dibanding Pondok Indah ya. Tapi ya hitungannya udah lama juga sih. Gandaria City itu udah, mall Gandaria City udah lama, tapi lebih baru dibanding mall Pondok Indah. Ini kita lihat ini banyak perkantoran ya kanan kiri ini, karena memang daerah strategis nih, masih daerah Jakarta Selatan. Itu depan ada showroom DFSK juga, buset mobil dari Cina ya. Wah, kita tidak busway, kita masuk kolong lagi aja guys ya. Oke, ini masih setelah lampu merah yang Pondok Indah itu sampai mana ya? Sampai Pejompongan, sampai kalau kita arah Jakarta Pusat itu sampai kuburan karet itu baru ada lampu merah lagi. Jadi tidak ada lampu merah, cuman ya macet juga, sama aja. Karena memang kondisi Jakarta ya begitu, padat ya, padat kondisi Jakarta itu ya. Jadi bisa dilihat ini agak merah.
Nah itu Gandaria. Nah, kalau misalkan kelihatan nggak gedung Gandaria 8 itu di atas tuh. Itu Mall Gandaria City di bawahnya kalau nggak salah. Kita jalan di terowongan ini lumayan juga. Terowongan ini lumayan panjang juga. Bisa kelihatan ini kan ada tiang-tiang itu di atas itu jalanan busway ya. Jalan busway yang dari mana tuh? Busway Express. Nah, di atas ini ada jalanan busway itu yang lintasannya itu dari Trans TV, kalau nggak Trans TV Mampang Perapatan sampai ke Ciledug itu perumahan Puri Beta ya, di situ. Itu naik kalau ada yang tahu mungkin Universitas Budi Luhur. Nah, itu dari Universitas Budi Luhur sampai ke busway Trans TV, depan Trans TV. Nah, ini turunnya di situ berakhirnya. Lumayan itu kalau sudah naik busway itu ya udah nggak kenal macet, karena lintasannya memang di atas, bisa dilihat kan tinggi banget itu lintasannya itu di atas, dan haltenya juga ya tinggi, harus naik ke atas. Itu kan ada tuh lintasan tuh tangganya untuk naik ke atas busway nggak salah, atau penyeberangan doang ya, saya juga belum pernah naik kayaknya. Oh ada ternyata ada tangganya tuh di atas tuh lihat gak, kelihatan kan? Nah, itu bisa naik busway itu anti macet karena lintasannya eksklusif ya di atas. Jadi lintasannya itu di atas, bener-bener nggak ada gangguan dari mobil lain, motor lain gitu. Oke, ini ada rombongan apa nih? Ambulan juga, ada ambulan dari kita. Oh, ada ambulan. Oke, kita biarkan lewat dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sampai Mampang Perapatan ini. Busway ini nggak bakalan kena macet karena memang di atas posisinya. Kecuali busway-nya yang mogok. Nah, itu baru kita tertahan ya, gitu ya. Nah, kita ke kiri nih, kalau kita ke kanan itu kita balik lagi. Nah, ini kita memasuki, ini sebutnya jalan apa ya? Jalan Pakubuwono. Nah, ini sebelah kiri ini ada The Pakubuwono Signature. Nah, ini Pakubuwono Signature ini tempatnya temannya artis, pejabat biasanya nih, sebelah kiri itu. Oke, ini jalan Pakubuwono ya namanya ya.
Majestic. Bagi yang biasanya ibu-ibu tuh yang pada suka belanja di Pasar Majestic tuh, karena di situ Pasar Majestic itu terkenal dengan tekstil yang biasanya bahannya memang eksklusif, bagus-bagus gitu. Kalau orang buat mau pesta atau biasanya ada pernikahan atau apa gitu ya, seragam itu biasanya belinya di situ karena bagus gitu. Ya katanya, saya sih belum pernah ya. Biasa ibu-ibu yang senang buat baju gitu kan, ya disitulah di Pasar Majestic gitu. Ini kita masih Pakubuwono ya, nih jalan Pakubuwono namanya. Ini kita jalan nih agak padat, jalan-jalan padat lah. Apalagi udah mulai jam segini. Ini jam-jamnya kantoran pada keluar mau cari makan atau mau ya itulah. Atau ke kanan kita bisa ke arah Blok M, Panglima Polim. Nah kita lewat lurus ya, kita pejompongan Senayan, kita arah ke Jakarta Pusat. Oke, ini masih selatan ini masih Jakarta Selatan. Pakubuwono itu masih selatan. Oke, kita lanjut terus ya. Nah, ini kita terus. Wah, udah hampir 1 jam nih perjalanan kita dari Tangerang Selatan, Pamulang Timur ke arah Jakarta Pusat nih. Wah, perjalanannya lumayan ya, hampir 1 jam nih udah. 1 jam nih. Agak macet dikit ya. Ini kita ngambil yang lurus saja ya. Tapi kalau jam 7 malam sampai jam 4 itu nggak boleh. Nah kita lurus saja nih. Jam 16 sampai jam 19 nggak boleh. Sini ya, kita lurus ya, masuk. Kalau ke kiri tadi ke Plaza Senayan bisa ya. Kita ambil lurus. Nah ini kita ketemu jalan ya, apa nih, jalan Senayan itu kayak Jalan Sisingamaraja. Nah, depan itu jalan Sisingamaraja. Nanti ke kiri kita ke Bundaran Senayan. Oke, kita ambil ke kiri, nanti kita lintasi Jalan Sudirman ya. Jalan Sudirman nanti kita lewatin Bundaran HI. Nah, kita selesai di Bundaran HI aja guys ya. Nanti kita selesai di Bundaran HI. Oke. Ini kita masih kena lampu merah. Ini kita lanjutin terus nih. Oke. Kita lanjut terus. Nah, ini Jalan Sisingamaraja.
kamera di depan itu. Nah itu memoto kita tuh, kalau kita nggak pakai, istilahnya kita nggak menaati peraturan lalu lintas, ya kita nanti akan dikirimkan foto kita itu ya berikut surat tilang gitu. Nah kalau misalkan tidak kita bayar langsung, ya otomatis pada saat perpanjangan STNK itu bakalan disertakan itu. Jadi kita taunya pas lagi perpanjang STNK nanti kelihatan itu. Tapi sebelumnya dikirimin surat itu, suratnya itu ya pos biasanya sih. Nah ini sebelah kiri kita ini itu Senayan, daerah area Senayan GBK. Kita lihat ini itu jembatan penyeberangannya yang viral ya sempat viral karena istilahnya instagramable lah, jadi buat orang foto-foto. Nah ini sebelah kiri ini, kita masuk Jalan Jenderal Sudirman. Kita sebelah kanan area perkantoran SCBD, sebelah kanan area perkantoran SCBD. Indonesia Stock Exchange itu ada di sebelah kanan, Bursa Efek Jakarta. Nah, sebelah kiri Hotel Sultan, ada The Sultan Hotel. Nah, sebelah kanan itu ada Ritz-Carlton Pacific Place. Nah dari sebelah kanan, nah ini kepolisian, Komdak disebutnya, zaman dulu itu Komdak, itu ada sebelah kanan. Kita ini masuk ke Semanggi nih, jembatan Semanggi ya, nih atas nih Semanggi nih. Oke, kelihatan ya. Nah ini kawasan Semanggi nih ya, ini pusat, termasuk salah satu pusat di Jakarta Pusat. Udah masuk ke area Jakarta Pusat. Oke. Nah ini Semanggi, di kanan banyak Semanggi. Nah kanan kiri ini daerah perkantoran. Nah benar-benar jantungnya Jakarta nih di sini nih ya, area perkantoran sini ya. Ini benar-benar padat. Ternyata padat juga ya. Nah, ini udah sekarang udah banyak berubah, mungkin bagi yang sudah lama tidak ke Jakarta ya, jadi referensi lah. Mudah-mudahan channel saya ya dibantu subscribe, like dan komen saja ya. Saya kasihkan informasi mengenai jalan-jalan di Jakarta atau Jabodetabek ya, selagi saya memiliki waktu saya akan rekam dan saya akan upload ke YouTube channel saya ya. Nah ini ya, sekarang Jakarta ya perkembangannya seperti ini di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan yang belum lama telah berakhir di bulan September ini ya. Nanti akan ada pemilihan gubernur baru. Nah, ini sosok Jakarta benar-benar terlihat di sini ya, kota megapolitan. Nah ini kelihatan, nah gedungnya tinggi-tinggi ya. Ini Jakarta, ini Kajarta guys. Viral tuh TikTok tuh, Kajarta. Nah, ini Kajarta guys. Nah, kelihatan ya, sebelah kanan, sebelah kiri itu udah gedung semua. Bisa ini macet ini dan padat ini. Nah, padat. Saya tetap merecord nih udah 1 jam lebih nih, 1 jam lebih saya tetap record ya. Saya nggak potong-potong, paling saya kalau misalkan agak padat ya, ini saya pause sebentar videonya, saya teruskan lagi. Nah ini nih tingkat tinggi hotelnya, hotel apa namanya, gedung-gedungnya
jembatan yang ke arah Mall Ambassador, Kokas, karet, kuburan karet. Kita masih di sini. Kondisinya emang agak padat karena biasanya memang pas jam 12 ini mereka akan keluar dari kantor-kantor, biasanya keluar cari makan di mana gitu ya, karena banyak perkantoran dan mereka mau cari makan di mana gitu. Jadi ya wajar lah agak padat kalau siang-siang pas jam 12 ini mereka istirahat, mereka cari makan ya. Ini nih di bawah yang ada tanaman-tanaman ini jalur MRT. Nah, adanya di kolong. Nah, sebelah kiri itu halte yang untuk masuk ke bawah ke terowongan MRT. Wah, ternyata ada demo, guys. Ada demo, masih ada demo nih kondisinya. Memang sekarang lagi banyak demo karena apa ya? Karena memang pas BBM naik itu ada demo, ternyata macetnya di Indo demo aja. Oke, kembali lancar ya. Kita akan ya rekaman saya mungkin saya akhiri nanti di Jakarta Pusat ya, tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia itu. Nah, ini pinisi atas ini pinisi yang orang buat foto-foto buat Instagram, yang tadinya ada di situ ya. Lewat ya tadi ya, lihat ya tadi ya. Kalau kurang jelas bisa di-pause, nah di rewind lagi, diputar ulang. Nah, ini kita sudah lumayan lancar ya. Ini masih Jalan Jenderal Sudirman nih. Kelihatan ya gedung-gedungnya. Nah, alhamdulillah nih cuacanya lagi cerah nih, jadi kelihatan semua. Oke. Jakarta di September 2022. Ya mungkin kalau memang video saya masih beredar, mungkin akan jadi apa namanya, kenang-kenangan. Nah, sebelah kanan saya kelihatan ya patung Jenderal Sudirman, tapi tertutup ya, tertutup karena ada perbaikan jalan. Nah, ini kita udah dikit lagi sampai Bundaran HI. Nah, Bundaran HI kita akhiri video kita ya, karena udah 1 jam lebih ini. Karena memang janji saya, video saya akan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Nah, depan ini udah kelihatan ya Bundaran Hotel Indonesia. Nah, sebelah kiri tadi saya lupa ya, itu yang sempat viral, inian apa namanya, Citayam Fashion Week, SCBD ya. Citayam Fashion Week itu sempat viral, yang ada siapa, Bonge, itu siapa lagi tuh, Slebeo itu siapa tuh ya, pokoknya itulah. Nah, ini busway sebelah kanan. Oke. Nah, itu kelihatan ya, orang-orang ya sudah mulai pada keluar istirahat karena jam makan siang. Itu dia. Nah, ini sebelah kiri itu kelihatan Grand Indonesia, bagi yang ya ini jantungnya Jakarta ya, ini di Mall Grand Indonesia ini ya, kelihatan ya. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, depannya lagi seberang itu The Plaza itu Plaza Indonesia
Ya, ini kita sudah dikit lagi sampai bundaran Hotel Indonesia. Oke, mungkin sampai di sini saja video saya. Mungkin lain kali saya akan upload video yang di jalan-jalan lainnya atau mungkin jalan yang sama. Saya minta tolong untuk membantu mengembangkan channel ini dengan melakukan subscribe, like, dan komen. Oke, ini udah bundaran HI, Bundaran Hotel Indonesia. Ini sebelah kiri ini Grand Hyatt, sebelah di apa namanya, di depan itu Grand Hyatt nih, Plaza Indonesia. Nah, sebelah kirinya itu Kempinski. Nah, ini kita putar bundaran Indonesia. Kalau lurus terus kita ke arah Sarinah, ke arah Monas ya. Tapi kita akan akhiri video kita di sini karena memang jadi saya hanya di hotel sampai bundaran Hotel Indonesia. Oke, sekian, terima kasih. Tonton terus channel saya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi hiburan ataupun pengetahuan mengenai jalan-jalan yang saya tayangkan di channel YouTube saya. Oke, terima kasih. Wassalam.